Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Mutia Putri Fadila dari SP01 dengan NIM 0110121033 dari peminatan Enterprise Information System. Di sini saya akan menjelaskan proses implementasi pada studi kasus bodoh dalam tugas UAS mata kuliah IRP. Di sini terdapat soal studi kasus di mana sebuah perusahaan dengan nama perusahaannya adalah nama mahasiswa akan menerapkan sistem proses bisnis yang terintegrasi dengan model ERP menggunakan Odoo. Dan di sini terdapat 2 departemen dan kandidat 4 calon karyawan. Karena di sini diminta untuk membuat sebuah perusahaan, jadi langkah yang pertama adalah untuk membuat nama perusahaan. Yaitu masuk pada Odoo, lalu login terlebih dahulu sebagai administrator. Selanjutnya untuk men-setting nama perusahaan, klik setting, lalu pilih menu company. Karena sebelumnya saya sudah mengimplementasikannya, jadi di sini sudah terdapat company name-nya PT Salsa Mutia Putri Fadila sesuai yang diminta pada studi kasus. Lalu jangan lupa untuk mengubah currency-nya menjadi IDR. Setelah itu, ini telah untuk company-nya telah dibuat. Lalu sebelum proses implementasi lebih lanjut, jangan lupa untuk menginstal beberapa modul seperti modul attendance, timesheet, expense tracker, leave management, recruitment process, payroll, dan manufacturing. Selanjutnya, saya akan menerapkan pada tahapan implementasi yang pertama, yaitu proses penerimaan karyawan atau rekrutmen atas kandidat calon, yaitu ada Putri Diana, Rika Febriana, Budi Gunawan, dan Janet Jackson. Untuk implementasinya masuk pada menu rekrutmen dan klik pada menu configuration bagian job position. Karena saya sebelumnya sudah membuat, maka di sini sudah terdapat beberapa job position yang diminta seperti manajer HRD, staff HRD, manajer purchasing, dan staff purchasing. Di sini terdapat job title-nya itu manajer HRD, terdapat pada departemen HRD. Begitupun dengan staff HRD. Ya, job title-nya adalah staff HRD dengan departemennya HRD karena pada studi kasus dia berada pada departemen HRD. Lalu ada manajer purchasing. Di sini departemennya pada departemen purchasing. Lalu begitupun dengan staff purchasing. Dengan job title-nya adalah staff purchasing dan departemennya berada pada departemen purchasing. Setelah job position dibuat, langkah selanjutnya adalah masuk pada menu job position. Di sini data yang telah diinput tadi telah masuk. Ini artinya ini dapat melakukan proses rekrutmen. Namun karena sebelumnya saya sudah melakukan applicant atau calon karyawan melakukan rekrutmen, di sini sudah hired employee-nya sudah terpenuhi.
Namun jika belum, dapat klik application. Dan di sini pada studi kasus diminta untuk membuat tahapan proses rekrutmen, yaitu yang pertama ada seleksi berkas, yang kedua ada interview 1, ada psikotes, ada tes komputer, lalu negosiasi gaji, dan tanda tangan kontrak. Di sini sebelumnya saya sudah membuat, ada seleksi berkas, interview 1, psikotes, tes komputer, dan negosiasi gaji, serta tanda tangan kontrak. Lalu untuk membuat calon kandidat karyawannya, dapat klik, create dengan mengisi subject applicant name-nya adalah misalnya yang pertama adalah Putri Diana. Maaf, ini adalah manajer HRD dengan aplikannya adalah Putri Diana. Lalu applicant job-nya adalah manajer HRD dan departemennya berada pada departemen HRD, serta isi juga proposal salary dengan 7 juta rupiah sesuai dengan pada studi kasus. Lalu klik save untuk menyimpannya. Namun karena di sini saya telah membuat membuatnya dan telah berada pada tanda tangan kontrak. Di sini menyatakan bahwa manajer bernama Putri Diana telah diterima dan sudah masuk pada sistem Odoo. Dan sebelumnya karena di sini sudah saya klik create employee, jadi di sini sudah tidak terdapat, yang artinya Putri Diana telah diterima. Kemudian lakukan hal yang sama juga untuk staf HRD, manager purchasing, dan staf purchasing. Di sini staf HRD atas nama Rika Febriana telah masuk dan telah tanda tangan kontrak dan diterima. Begitupun dengan manajer purchasing. Telah masuk pada tangan kontrak dan telah diterima. Dan staff purchasing dengan nama Janet Jackson sudah diterima dan tanda tangan kontrak. Lalu langkah selanjutnya adalah masuk pada menu employee. Dan di sini beberapa kandidat calon karyawan yang tadi dimasukkan telah berada pada employee, yang artinya sudah diterima dan sudah masuk pada perusahaan dan sistem Odoo. Lalu pada employee ini akan mengedit pada bagian public information, personal information, dan HR system. Di sini working address-nya bisa dipilih ini. Lalu departemennya berada pada departemen HRD dengan job title-nya adalah manajer HRD. Lalu pada personal information, di sini karena diminta pada studi kasus pada manajer Putri Diana memiliki status menikah dengan anak 2 dan alamat pada Jalan Selat A, Jakarta Selatan. Jadi di sini statusnya pada status di sini gendernya adalah perempuan,
dengan material statusnya merit, dan number of children-nya adalah 2. Lalu home address-nya Diana. Diana memiliki home address yaitu pada Jalan Selat A, Jakarta Selatan. Lalu selanjutnya pada HR setting, di sini related user-nya adalah Putri Diana. Kemudian setelahnya, jika sudah, klik save untuk menyimpan. Begitupun dengan karyawan yang lain. Contohnya adalah Rika Febriana, dia adalah staf HRD. Di sini public information-nya telah dilakukan setting dengan departemennya berada pada depan departemen HRD dan memiliki job title-nya adalah staf HRD, dan manajernya atau atasnya adalah Putri Diana. Lalu untuk personal setting, karena dia adalah single dan memiliki alamat berada pada alamat Jalan Selat B, Jakarta Selatan, maka di sini memiliki gender female dan material statusnya adalah single. Lalu home address-nya Rika Febriana berada pada Jalan Selat B, Jakarta Selatan. Lalu pada Budi Gunawan, di sini public information-nya, dia berada pada Departemen Purchasing dengan job title-nya Manager Purchasing. Dan kemudian pada personal information, dia berada pada status menikah dan memiliki anak 3, serta alamatnya berada pada Jalan Selat C, Jakarta Selatan. Dan di sini telah disetting, dia gendernya adalah male atau laki-laki dengan material statusnya adalah marriage, dan number of children-nya 3, dan home address-nya berada pada Jalan Selat C, Jakarta Selatan. Lalu selanjutnya pada Janet Jackson. Di sini pada public information, dia berada pada Departemen Purchasing dengan job title-nya Staff Purchasing dan manajernya adalah Budi Gunawan. Untuk personal information-nya di sini diminta statusnya adalah single dan alamatnya pada Jalan Selat E, Jakarta Selatan. Di sini memiliki gender female dengan material statusnya single dan juga alamatnya berada pada Jalan Selat E, Jakarta Selatan. Kemudian implementasi selanjutnya adalah, yang kedua adalah membuat user atau add user untuk Putri Diana, Rika Febriana, Budi Gunawan, dan Janet Jackson dengan akses aplikasi sesuai dengan jabatan masing-masing. Pada Odoo, untuk melakukan setting pada user dengan cara klik setting, lalu pilih user. Di sini sudah terdapat beberapa user yang diminta, karena sebelumnya saya sudah mengimplementasikannya. Yaitu yang pertama ada Putri Diana, selaku manajer HRD. Dia memiliki, karena dia memiliki akses sebagai manajer, maka ini tidak perlu diubah, berada pada settingan awal. Lalu pada yang kedua dari Rika Febriana, dia berada pada posisi jabatan staf HRD. Karena dia hanya sebagai staf, maka dia hanya diberikan akses untuk accounting finance sebagai billing, dan employee sebagai officer, serta payroll sebagai officer. Lalu untuk Budi Gunawan, selaku berada di posisi manager purchasing,
dia memiliki hak akses sebagai manajer, maka tidak perlu ada yang diubah. Lalu untuk yang terakhir ada Janet Jackson. Di sini statusnya adalah posisi jabatannya adalah staff purchasing, sehingga dia hanya diberikan akses untuk accounting finance sebagai billing, employees-nya sebagai officer, dan payroll sebagai officer. Lalu ini pada setting user telah selesai, maka proses implementasi selanjutnya adalah membuat salary rule pada modul payroll. Di sini salary rules pada manager, ada gaji pokok manajer sebesar 7 juta, tunjangan makan manajer sebesar 1,5 juta, lalu tunjangan transportasi manajer 1,8 juta, lalu tunjangan jabatan manajer sebesar 2 juta, potongan BPJS kesehatan kelas 1 sebesar 500.000, dan potongan BPJS tenaga kerja kelas 1 600.000. Untuk untuk salary rules dapat diklik pada modul payroll, lalu pilih salary rules pada configuration. Kemudian di sini sudah terdapat, karena sebelumnya saya sudah mengimplementasikannya, yaitu ada gaji pokok manajer, ada tunjangan makan manajer, tunjangan transportasi manajer, dan tunjangan jabatan manajer, serta ada potongan BPJS kesehatan kelas 1 dan potongan BPJS tenaga kerja kelas 1. Kemudian pada gaji pokok manajer, di sini kategorinya adalah basic, yang artinya ini adalah gaji pokok manajer. Lalu dengan kode GPM 01 yang artinya gaji pokok manajer 1. Lalu di sini amount type-nya diisi dengan fixed amount, dan fixed amount-nya diisi dengan gaji pokok manajer sebesar 7 juta. Lalu jika sudah, accept. Selanjutnya adalah tunjangan makan manajer. Ada tunjangan makan ini kategorinya adalah allowance ini adalah tunjangan. Lalu kodenya adalah TMM01 dengan amount type-nya adalah fixed amount, dan fixed amount-nya diisi dengan yang diminta adalah 1,5 juta. Di sini diisi 1,5 juta. Selanjutnya pada tunjangan transportasi manajer, di sini kategorinya adalah allowance karena dia adalah tunjangan, lalu kodenya adalah TTM01 dengan amount type-nya fixed amount, dan fixed amount-nya berisi sebesar yang karena yang dipinta adalah 1,8 juta. Di sini diisi 1,8 juta. Lalu pada yang selanjutnya adalah tunjangan jabatan manajer. Di sini kategorinya adalah allowance, artinya adalah tunjangan. Kodenya TJM01 dengan amount type-nya fixed amount, dan fixed amount-nya karena di sini diminta adalah 2 juta, maka di sini diisi 2 juta. Selanjutnya pada potongan BPJS kesehatan kelas 1, di sini di kategorinya diisi deduction karena dia adalah potongan gaji. Lalu kodenya adalah PBKK1 dengan amount type-nya fixed amount, dan fixed amount-nya diisi dengan sebesar yang diminta adalah 500.000, jadi di sini diisi 500.000. Lalu selanjutnya di sini ada potongan BPJS tenaga kerja kelas 1 dengan kategorinya adalah deduction atau potongan, dan kodenya adalah PBTKK1 dengan amount type-nya fixed amount, dan fixed amount-nya berisi jumlah nilai sebesar 600.000 yang diminta, dan di sini dimasukkan 600.000. Selanjutnya adalah membuat salary rules untuk staff. Di sini gaji pokok staff sebesar 5 juta, tunjangan makan staff sebesar 1,2 juta,
Untuk tunjangan transportasi staf sebesar 1,6 juta dan potongan BPJS kesehatan kelas 1 sebesar 400.000 dan potongan BPJS kelas tenaga kerja kelas 2 sebesar 500.000. Untuk membuat salary rules pada staf, di sini saya sudah membuatnya, itu ada gaji pokok staf, tunjangan makan staf, tunjangan transportasi staf, potongan gaji BPJS kelas kesehatan kelas 2 dan potongan BPJS tenaga kerja kelas 2. Pada gaji pokok staf sama seperti gaji pokok manajer, kategorinya adalah basic dengan kode GPS 01 dan amount type-nya adalah fixed amount dengan fixed amount 5 juta seperti yang diminta tadi. Lalu pada tunjangan makan staf, di sini kategorinya berisi allowance atau tunjangan dan kodenya TMS 01 dengan amount type-nya fixed amount dan fixed amount-nya seperti yang diminta tadi sejumlah 1,2 juta. Lalu ada tunjangan transportasi staf. Di sini kategorinya adalah allowance atau tunjangan dengan kode TTS 01. Amount type-nya adalah fixed amount dan fixed amount-nya sebesar 1,6 juta seperti yang diminta. Lalu ada potongan BPJS kesehatan kelas 2 yaitu dengan kategorinya adalah deduction atau potongan gaji dengan kode PBKK2 dan amount type fixed amount, lalu fixed amount-nya sebesar 400.000. Lalu ada potongan BPJS tenaga kerja kelas 2. Di sini kategorinya adalah deduction dengan kode PBTKK2 dengan amount type-nya adalah fixed amount dan fixed amount-nya 500.000 seperti yang diminta tadi. Dan ini adalah salary rules yang telah dibuat dan selanjutnya adalah membuat salary struktur. Untuk membuat salary struktur ada pada modul payroll juga, yaitu pada menu konfigurasi bagian salary rules, salary struktur. Di sini saya telah membuat, yaitu ada gaji untuk gaji manajer HRD, gaji staff HRD, gaji manajer purchasing, dan gaji staff purchasing. Pada gaji manajer HRD, di sini sudah saya input beberapa item, namun sebelumnya isi dulu namanya, yaitu gaji manajer HRD dengan referensinya atau ini bisa diisi dengan kode yang tadi dibuat. Lalu untuk salary rules-nya dimasukkan beberapa item seperti gaji manajer, pokok manajer, tunjangan makan manajer, tunjangan transportasi manajer, tunjangan jabatan manajer, potongan BPJS kesehatan kelas 1, potongan BPJS tenaga kerja kelas 1. Lalu selanjutnya membuat salary struktur untuk gaji staf HRD. Di sini isi dulu terlebih dahulu name-nya adalah gaji staf HRD dengan referensinya adalah JPS 01 dan di sini ada beberapa item untuk staf HRD, yaitu ada gaji pokok untuk HRD, tunjangan makan HRD, tunjangan transportasi HRD, potongan BPJS kesehatan kelas 2 dan potongan BPJS tenaga kerja kelas 2. Lalu selanjutnya ada pada gaji manajer purchasing, ini sama seperti manajer HRD, yaitu dengan name gaji manajer purchasing dengan reference GPM 02, yaitu dan ditambahkan beberapa item, yaitu ada gaji pokok manajer, tunjangan makan manajer, tunjangan transportasi manajer, tunjangan jabatan manajer, potongan BPJS kesehatan kelas 1, dan potongan BPJS tenaga kerja kelas 1. Lalu selanjutnya pada gaji staff purchasing, di sini ada name-nya berisi gaji staff purchasing dengan referensinya adalah GPS 01. Lalu di sini ada beberapa item, yaitu ada gaji pokok staff, tunjangan makan staff, tunjangan transportasi staff, potongan BPJS kesehatan kelas 2, dan potongan BPJS tenaga kerja kelas 2. Dan ini adalah salary struktur yang telah dibuat. Lalu selanjutnya adalah membuat kontrak.
untuk karyawan Putri Diana, Rika Febriana, Budi Gunawan, dan Janet Jackson dengan masa kontrak selama 3 bulan, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dan masa training atau trial 1 Oktober 2021 dan sampai dengan 30 November 2021 atau selama 1 bulan. Untuk membuat kontrak kerja dapat menggunakan modul employee. Di sini saya menggunakan modul employee dan pilih menu kontrak. Pada menu ini saya sudah membuatnya, yaitu ada kontrak kerja Putri Diana, kontrak kerja Rika Febriana, kontrak kerja Budi Gunawan, dan kontrak kerja Janet Jackson. Kontrak kerja pada kontrak kerja Putri Diana ini telah dibuat, yaitu employee-nya Putri Diana, job title-nya manajer HRD, dengan departemennya pada departemen HRD. Lalu untuk duration-nya, karena di sini diminta pada 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, maka di sini diisi tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Kemudian untuk trialnya di sini diminta seperti ini, dan untuk duration pada trial di sini telah diisi, yaitu tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 November 2021. Dengan schedule pay-nya adalah monthly atau bulanan. Begitupun dengan kontrak kerja Rika Febriana, juga sama. Kontrak kerja Budi Gunawan. Dan ini adalah kontrak kerja Janet Jackson. Maka sudah berhasil dibuat untuk kontrak kerja seluruh karyawan. Lalu selanjutnya adalah proses implementasi yang kelima adalah membuat alokasi cuti menikah sebanyak 4 hari untuk karyawan Putri Diana, Rika Febriana, Budi Gunawan, dan Janet Jackson. Pada Odoo untuk membuat cuti dapat klik modul leave. Pada modul leave ini digunakan untuk membuat cuti, yaitu dengan klik configuration. Di sini dibuat terlebih dahulu untuk leave type-nya, yaitu di sini saya telah membuatnya dengan leave type cuti menikah. Lalu setelah itu masuk pada allocation request. Di sini saya telah membuat beberapa allocation request untuk semua karyawan, yaitu untuk Putri Diana, Rika Febriana, Budi Gunawan, dan Janet Jackson, dengan tipe live-nya atau tipe cutinya adalah cuti menikah, dan allocation harinya adalah 4 hari, dan ini sudah di-approve. Maka pada dashboard telah diisi, pada allocation request sudah terdapat semua alokasi request-nya dan telah berhasil dibuat. Lalu selanjutnya implementasi yang ke-6 adalah Janet Jackson mengajukan cuti menikah selama 2 hari dan akan di-approve oleh manajernya, yaitu Budi Gunawan. Maka selanjutnya adalah login terlebih dahulu sebagai Janet Jackson. Lalu Janet Jackson selaku staf purchasing dapat klik leave untuk mengajukan cuti, yaitu di sini dapat klik allocation request, untuk mengajukan cuti, Janet Jackson dapat klik leave request, yaitu dengan mengisi, karena di sini saya sudah mengimplementasikannya,
Di sini saya sudah mengisi Janet Jackson mengambil cuti selama 2 hari, itu dengan tipe cutinya adalah cuti menikah, dengan durasinya adalah 2 hari. Dan ini akan di-approve oleh Budi Gunawan selaku manajer purchasing atau manajernya. Yaitu dengan cara login terlebih dahulu sebagai Budi Gunawan untuk lakukan approval pada Janet Jackson yang mengajukan cuti. Setelah Budi Gunawan berhasil masuk, dapat klik menu leave atau cuti, modul maaf. Lalu di sini ada allocation request. Maaf. Kemudian dapat klik leave to approve pada leave. Ini Janet Jackson telah masuk pada data manager, yaitu Janet Jackson mengajukan cuti selama 2 hari dan dengan status telah di-approve karena sebelumnya saya sudah melakukan implementasinya. Jadi di sini terdapat request approve dengan status dari to approve menjadi approve. Maka ini proses ini cuti yang diajukan oleh Janet Jackson telah berhasil di-approve oleh manajer, yaitu Budi Gunawan. Lalu langkah selanjutnya adalah Rika Febriana, yaitu mengajukan cuti selama 3 hari dan akan di-approve oleh manajernya, yaitu Putri Diana. Maka terlebih dahulu login sebagai Rika Febriana. Rika Febriana untuk mengajukan cuti dapat klik leave, lalu klik leave request. Dan di sini saya sudah membuatnya, yaitu dengan Rika Febriana mengajukan request mengajukan cuti untuk cuti menikah selama 3 hari, yaitu dengan live tab-nya adalah cuti menikah dan durasinya 3 hari. Di sini Rika Febriana akan di-approve oleh manajernya, yaitu Putri Diana. Dan di sini masuk dulu sebagai Putri Diana untuk meng-approve cuti yang diajukan oleh Rika Febriana. Putri Diana selaku manajer dapat klik leave, lalu pilih leave to approve pada leave ini. Dan di sini terdapat Rika Febriana mengajukan cuti menikah selama 3 hari dengan waktu dimulai waktu tanggal 21 Januari sampai dengan 23 Januari dan statusnya sudah di-approve. Di sini statusnya telah di-approve oleh Putri Diana, maka request yang diminta Rika Febriana atas cuti menikah tadi telah berhasil. Dan mungkin itu saja presentasi implementasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.